Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Sistem hukum di Indonesia itu sistem hukumnya majemuk karena berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Di dunia sekurang-kurangnya berlaku 5 sistem hukum, yaitu sistem common law, civil law, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum komunis. Saya akan menjelaskan perbandingan sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat menurut keadaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum adat. Menurut keadaan, hukum adat telah lama berlaku di Indonesia dan tidak dapat ditentukan secara pasti waktu berlakunya. Hukum yang tertua umurnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum adat. Sebelum tahun 1927, keadaan dan berlakunya biasa saja. Namun sejak tahun 1927, pemerintah Belanda dalam rangka melaksanakan politiknya, hukumnya mulai memperhatikan dan mempelajari hukum adat sejalan dengan berlakunya teori resepsi. Dan menurut bentuk, pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Saat ini ada usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan agar memperoleh bentuk tertulis, sebagai contoh UUPA. Tujuannya hukum adat yaitu bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sumber hukum adat itu berasal dari, menurut B. Tirhar, yang menjadi sumber pengenalnya adalah keputusan penguasa adat. Hal ini dibantah oleh Kosnoe. Menurut beliau, sumber pengenal hukum adat ialah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pergaulan hukum di sini adalah segala gejala sosial yang dikehendaki atau tidak oleh para pihak ada dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung gejala-gejala sosial lain menyertainya. Sumber isi hukum adat yaitu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai yang bersangkutan jika tidak mengetahui hukum yang ada. Jadi kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Struktur. Di sini yang dimaksud struktur adalah tumpukan logis dari lapisan yang ada pada sistem hukum yang hukum adat. Struktur hukum adat, misal dalam hukum adat Minangkabau ada teori struktur, yaitu adanan sabana. Adat satu adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia tetapi oleh dan berasal dari alam, merupakan guru bagi kehidupan manusia, sering dikatakan sebagai hukum alam. Hasilnya disebut sebagai adat pusaka. Adat pusaka dibedakan ke dalam 3 teori, yakni adat istiadat. Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah dalam masyarakat. Adat nan teradat adalah ajaran dan dalil yang dituangkan ke dalam bangunan-bangunan adat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti perkawinan, kewarisan, jual beli, dan lain sebagainya. Adat nan diadatkan. Bangunan-bangunan adat mendapat lingkungan adat dan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga, adat nan diadatkan. Selanjutnya, lingkup masalah. Lingkup masalah hukum adat itu sama dengan hukum Barat. Ruang lingkup keduanya ada kesamaannya, yaitu keduanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan penguasa dalam masyarakat. Jadi hanya duniawi saja. Berbeda dengan hukum Islam. Jika ruang lingkup masalah hukum Islam,
Ruang lingkupnya tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi ruang lingkup hukum Islam selain memandang konsekuensi duniawi tapi juga akhirat. Bedanya di situ ya. Pembidangan. Nah, pembidangan hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi atau perdata dengan kepentingan umum atau publik. Dalam konsep hukum adat, manusia dipandang sebagai pribadi-pribadi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hak dan kewajiban. Sudah selesai, saya cuma menjelaskan tentang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum barat. Hukum barat yaitu adalah hukum yang berasal dari negara bagian barat atau Eropa. Hukum ini merupakan hukum tertulis. Dalam bahasa Belanda bisa dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek atau BW. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya kita kenal dengan istilah KUH Perdata. Hukum ini diperkenalkan di Indonesia sejak zaman kedatangan orang Belanda untuk berdagang atau menjajah. Awalnya hanya diberlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, sebelum kemudian diberlakukan di Indonesia. Tujuan hukum barat ini adalah demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Sumber pengenal hukum barat ini adalah peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial Belanda. Sumber pengikat hukum barat adalah kekuasaan negara yang membentuk undang-undang tersebut. Dari kitab undang-undang itu ditarik kesimpulan berupa keputusan hukum dalam arti luas. Dari sinilah lahirlah amalan keputusan-keputusan tersebut. Kemudian struktur hukum barat dibuat oleh lembaga legislatif. Kemudian hukum barat dikenal pembidangan hukum privat atau hukum perdata dalam hukum publik. Hukum barat memiliki norma, yakni 3 norma. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga yang diperbolehkan. Seperti itu. Sekian dari saya penjelasan tentang hukum barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzi Atala dari Hukum Pagi semester 4. Di sini saya akan melanjutkan tentang hukum Islam. Hukum Islam dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia. Belum ada kata sepakat mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan tahun 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ada yang mengatakan pada abad 7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Hukum Islam berlaku, diikuti dan dilaksanakan di Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia. Bukti dapat dilihat pada studi para pujangga mengenai hukum Islam dan peranannya dalam mengenai perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hukum Islam bentuknya juga tidak tertulis, artinya hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan undang-undang. Hukum Islam dalam maksud hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, dikembangkan melalui ijtihad. Tujuan hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya.
Hukum Islam mempunyai sumber. Sumber pengenal hukum dalam pengertian hukum syariat adalah Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum fikih adalah kitab-kitab fikih yang memuat hasil ijtihad. Karenanya, sumber pengenal hukum Islam tersimpan dengan baik dalam dokumen-dokumen yang terpelihara dengan baik dari masa ke masa.